Kongres Kim menyatakan bahwa dia mencalonkan diri sebagai presiden. Swan memberitahu Black bahwa dia harus menghentikan anggota Kongres apapun yang terjadi. Black bertanya-tanya di mana rekaman itu berada. Sebuah kilas balik menunjukkan Mogang mengetahui bahwa peramal muda mengambilnya. Beberapa jam sebelum dia meninggal, Mogang tiba di rumah Haram untuk mencari rekaman itu. 한룽왕이 정말 그... 형, 테임 말이야. Kembali ke hari ketika Mogang ditembak, dalam perjalanannya untuk menjemput Ibu Sandra asli dari mall, Byung Tae menelpon Mogang di telepon rahasia, membiarkan dia tahu bahwa menemukan anak berkacamata hitam adalah orang yang mengambil rekaman itu. Mogang menyadari itu pasti Haram, dan dia pergi ke rumahnya untuk mencari rekaman itu. Mogang menemukan foto Haram muda dengan Jun, menyadari bahwa Haram memang sama dari masa kecil saudaranya. Mogang mendapat telepon dari seseorang. Mogang melakukan beberapa pemetik kunci elektronik yang bagus untuk masuk ke kamar Hotel Leo. Beberapa menit berlalu sebelum Mogang meninggalkan hotel. Dia tampak benar-benar linglung. Saat Mogang keluar dari hotel, dia ditangkap oleh tentara yang menyanderanya. Mogang berpikir pada dirinya sendiri bahwa mungkin lebih baik jika dia mati di sini dan tidak repot-repot melawan. Setelah peluru mengenainya, Mogang tiba-tiba dengan putus asa menyadari bahwa dia belum bisa mati. Dia perlu bertanya bagaimana orang itu bisa melakukan hal seperti itu. Pada hari ini, Black kembali ke mall dan menatap tempat Mogang ditembak. Dia tahu bahwa Mogang mengetahui tentang rekaman itu. Jika Mogang memiliki rekaman itu, dia akan pergi untuk menangkap anggota Kongres Kim. Leo menonton video dirinya di kamar mandi hotel dengan Mogang sejak hari itu. Leo memperingatkan Mogang bahwa mengungkapkan rekaman ayahnya akan membahayakan Mogang. Leo mempelajari gantungan kelinci di teleponnya. Anggota Kongres Kim terkejut menemukan Black di kantornya. Black dengan santai mengatakan bahwa ingatannya mulai kembali dan bertanya apakah anggota Kongres Kim mengingat seperti apa rupa Sun Young, karena dialah yang mewawancarainya. Black kemudian memberi selamat kepada anggota Kongres yang mencalonkan diri sebagai presiden. Setelah Black melangkah keluar, anggota Kongres Kim menelpon seseorang, memberitahu mereka bahwa ingatan Mogang kembali. Black kembali ke kantor polisi untuk mencari tahu siapa informan polisi anggota Kongres Kim dan membidik detektif kotor itu. Sekarang mereka tidak dapat didengar oleh informan anggota Kongres Kim. Black mengisi para detektif dengan teorinya bahwa anggota Kongres berada di balik semua kematian, termasuk kematian Kwang Kyun. Setelah Kwang Kyun mabuk tersandung ke restoran lain malam itu, salah satu gantungan kunci kelinci mengingatkannya pada yang dia lihat di rekaman wawancara di tas anggota Kongres Kim, yang juga mengingatkan Kwang Kyun dari yang dia temukan di telepon 20 tahun yang lalu. Kwang Kyun pergi untuk bertanya kepada anggota Kongres Kim tentang gantungan kunci kelinci, dan anggota Kongres mengatakan bahwa putranya membuatnya untuknya. Kwang Kyun berpura-pura mabuk, meminta segelas air kepada anggota Kongres. Setelah anggota Kongres pergi untuk mengambilnya, Kwang Kyun mengobrak-abrik meja pria itu dan memanggil seseorang untuk mencari daftar keluarga Leo untuk melihat apakah dia terkait dengan anggota Kongres Kim. Detektif kotor itu segera memberitahu anggota Kongres Kim untuk memberitahu dia apa yang sedang dilakukan detektif lain. Saat Kwang Kyun kemudian mencoba memanggil taksi, anggota Kongres Kim menabrak Kwang Kyun dengan mobilnya. Dia kemudian mengantar detektif yang terluka itu ke tempat di mana jari hilang mengemudikan mobil Kwang Kyun dari jalan untuk membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Anggota Kongres Kim menunjukkan Kwang Kyun jam tangan kupu-kupu dengan bangga bahwa dialah yang sebenarnya dicari oleh Kwang Kyun. Kwang Kyun kesakitan menarik borgolnya untuk mencoba menangkap anggota Kongres Kim. Para detektif sangat marah mengetahui bahwa anggota Kongres Kim bertanggung jawab atas kematian Kwang Kyun. Mereka bertekad untuk menangkap anggota Kongres, tetapi karena dia adalah calon presiden yang dihormati, mereka akan membutuhkan bukti yang kuat seperti rekaman yang hanya diketahui oleh Mogang. Saat dia naik bus, Haram mengenali wanita dengan bayangan kematian dari rumah sakit, berdiri di sudut jalan dengan tanda yang mengatakan bahwa anaknya yang seorang prajurit tidak tertekan. Haram juga melihat Mansu berdiri di dekatnya, memperhatikan wanita itu. Black berpikir bahwa mereka mungkin dapat menemukan kaset yang hilang tanpa ingatan Mogang, karena Byung Tae juga mengetahuinya. Detektif menuju ke Mujin, karena berkat Suwan, mereka tahu Byung Tae baru-baru ini meninggalkan restoran tempat obatnya tertinggal.
Blake mengatakan akan lebih cepat jika dia pergi secara terpisah, karena Blake akan teleportasi. Tetapi Blake dipaksa untuk naik. Byung Tae menuju ke Seoul karena dia sekarang tahu disitulah Haram berada. Sepanjang jalan, dia melihat jari hilang membuntutinya. Byung Tae mencoba mengebut dan berbelok di jalan dan hampir menabrak mobil detektif yang menuju ke arah berlawanan menuju Mujin. Sedih karena mereka tidak menemukan Byung Tae di Mujin, para detektif kembali ke rumah. Kepala Bong mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan menemukan rekaman itu adalah jika Mogang mendapatkan ingatannya kembali. Mereka mencoba banyak cara yang lucu dan salah arah untuk memaksa Blake mendapatkan kembali ingatannya. Blake terganggu oleh gangguan mereka, tapi menyadari bahwa dia benar-benar tidak memiliki akses ke kenangan Mogang, karena ia memiliki akses ke jiwa Mogang. Dia memerintahkan Joseon untuk menyeret jiwa Mogang. Di pagi hari, para detektif tiba di kantor polisi dan Mogang kembali. Para detektif senang bahwa semua upaya gila mereka telah berhasil memulihkan ingatan Mogang. Tapi sepertinya Mogang tidak tahu apa yang terjadi sejak kecelakaannya, karena dia melihat meja kosong Kwang Kyun dan bertanya apakah Sunbae-nya dipromosikan. Semua orang di kantor bingung melihat Mogang yang mengenakan kaos warna pastel, sopan, dan hormatnya telah kembali. Detektif kotor segera melapor kepada anggota Kongres Kim bahwa Mogang telah mendapatkan kembali ingatannya. Mengenai di sekitar kantor polisi adalah jari hilang, yang sengaja mendengar Mogang memanggil Byung Tae, membiarkan dia tahu bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk mengambil rekaman itu. Jari yang hilang mengikuti Mogang dan melihatnya mengambil rekaman video dari penggadaian, dan segera memanggil anggota Kongres Kim untuk memberitahu dia bahwa rekaman itu telah ditemukan. Anggota Kongres Kim melakukan kunjungan mendadak ke Suwon. Anggota Kongres memiliki panggilan video Suwon Mogang, sehingga Mogang dapat melihat bahwa dia disandra oleh anggota Kongres Kim. Mogang setuju untuk bertemu. Mogang terkejut saat melihat detektif kotor itu bersama mereka. Tapi saat detektif melucuti senjata Mogang, dia menyombongkan diri bahwa dia memiliki mimpi besar dan anggota Kongres akan melihat bahwa dia menjadi kepala suatu hari nanti. Detektif kotor menyeret Suwon keluar dari ruangan dan anggota Kongres Kim meminta untuk melihat rekaman itu. Mogang memasukkannya ke dalam VCR sehingga anggota Kongres dapat memverifikasi apakah itu nyata. Tapi Mogang mematikannya. Anggota Kongres Kim terkesan bahwa video itu benar-benar ada. Dia bertanya bagaimana Mogang menemukan rekaman itu di tempat pertama. Tapi Mogang tidak menjawab dan malah dengan marah menunjukkan bahwa anggota Kongres Kim tidak pernah bermaksud untuk menayangkan wawancara Sun Yong. Mogang menuduhnya bertanggung jawab atas awalnya memalsukan kematian Byung Sik, suatu prestasi yang membuatnya mendapatkan kepercayaan Ketua Oh dan Byung Sik. Saat itulah mereka bertiga mendapatkan jam tangan kupu-kupu desainer yang serasi. Anggota Kongres Kim telah merencanakan untuk membunuh Wajah Luka, tetapi karena dia terus mengatakan bahwa dia memiliki rekaman itu, tetapi hanya akan menyerahkannya setelah dia mendapatkan pembayaran asuransinya. Anggota Kongres Kim mengurungnya di rumah sakit jiwa. Wajah Luka memasuki gedung yang terbakar untuk mencoba membunuh anggota Kongres. Anggota Kongres Kim menjatuhkannya dan membiarkannya terbakar, tetapi dia akhirnya diselamatkan oleh Haram. Ketika Jin Suk meminta $1 juta untuk rekaman itu, anggota Kongres Kim membunuhnya begitu diketahui bahwa dia sebenarnya tidak memiliki rekaman itu. Kemudian anggota Kongres membunuh Komisaris Song setelah komisaris mengatakan kepadanya bahwa dia pikir Manhu bertanggung jawab atas kematian Jin Suk. Karena anggota Kongres tidak bisa menyalahkan Byung Sik atas kematian Jin Suk, dia memutuskan untuk menggunakan Manhu. Suara Mogang penuh dengan kemarahan saat dia menyalahkan anggota Kongres Kim karena membunuh Kwang Kyun, karena detektif telah mengetahui kebenarannya. Anggota Kongres Kim terkesan dengan kemampuan dedukatif Mogang, dan dia mengakui bahwa dia memang berada di balik semua kematian itu. Tapi dia masih bertanya-tanya di mana Mogang menemukan rekaman itu. Dia mencibir bahwa dia tidak dapat menemukan rekaman itu ketika dia menggeledah tubuh Jun. Mogang meraih kerah anggota Kongres Kim, menuntut untuk mengetahui mengapa dia membunuh Jun. Anggota Kongres bersikeras bahwa Jun sudah mati ketika anggota Kongres menemukannya. Jika Mogang tidak percaya padanya, dia bisa bertanya pada Ayah Haram karena dia juga terobsesi untuk menemukan pembunuh Jun. Marah, anggota Kongres terus memukuli Mogang. Saat Mogang menggeliat kesakitan di lantai, anggota Kongres Kim memanggil jari hilang memerintahkannya untuk membunuh Mogang dan Suwon. Anggota Kongres Kim mengambil rekaman video
dan meninggalkan ruangan. Tapi ketika dia berjalan keluar, tepat sekelompok polisi dan detektif dengan senjata mereka menunjuk ke arahnya, bersama dengan kamera video. Anggota Kongres mencoba untuk merobek film dari kaset dan memakannya. Tapi dari ruangan penyimpanan muncul Black. Black nyengir saat dia memberitahu anggota Kongres bahwa film itu tidak dapat dimakan. Lalu menunjuk ke kamera, mengatakan bahwa ayah Sungchul mengajarinya sesuatu. Selama ini ada siaran live streaming dari kamera tersembunyi di ruang penyimpanan. Seluruh publik menyaksikan anggota Kongres Kim mengakui semua pembunuhan dan perbuatan buruk yang mengerikan. Ketika Black meninju wajah anggota Kongres Kim, Sute melangkah di depan kamera dan berpura-pura ada kesulitan teknis. Black terus memukulnya, mendedikasi setiap pukulan untuk orang-orang yang meninggal karena dia. Black mengatakan bahwa Kepala Bong adalah aktor yang sebenarnya. Kembalinya Mogang, semuanya bohong, karena Joseon memberitahu Black bahwa dia telah mengirim jiwa Mogang ke alam baka. Black merasa frustasi pada awalnya, kemudian menyadari bagaimana mereka bisa menangkapnya. Kepala Bong dan Sotai terkejut ketika melihat Mogang berdiri di depan papan korban pembunuhan. Berdasarkan fakta bahwa dia mengenakan hoodie karakter kartunnya yang biasa. Tetapi begitu dia berbicara, jelas itu masih Black. Black datang dengan ide untuk merekam video baru, adegan yang cukup untuk meyakinkan anggota Kongres Kim bahwa mereka memiliki rekaman aslinya. Kepala Bong yang malang diberi peran sebagai Sun Yong, dan Sute berperan sebagai anggota Kongres. Menampar wajahnya, dia juga harus menanggung kakinya yang di-wax. Tuan adalah orang yang menyetujui semua ini, menggunakan ingatannya tentang apa yang terjadi. Pada akhirnya upaya mereka itu cukup dapat dipercaya dan mereka mampu menjebak anggota Kongres Kim. Jari hilang kesal karena anggota Kongres telah ditangkap dan dia memindahkan arloji kupu-kupu dari tempat persembunyian di kantor anggota Kongres tepat sebelum Kepala Bong dan anak buahnya tiba untuk mencoba dan menemukan arloji itu. Tentu saja pencarian mereka sia-sia. Black mengantar Swan pulang. Swan berencana untuk pindah ke Chicago dan memulai hidup baru di sana. Di ruang interogasi, anggota Kongres Kim menggerutu bahwa mereka masih tidak memiliki bukti yang memberatkannya, karena mereka tidak dapat menemukan arloji kupu-kupu. Manhu marah karena anggota Kongres membunuh ayahnya. Black berkata pada dirinya sendiri bahwa semuanya sudah berakhir sekarang. Dia sudah menemukan pelakunya, jadi sekarang dia bisa pergi dengan tenang. Ara menemukan Mansu bersembunyi di luar kantor polisi. Dia berkata, ibu Mansu masih punya kesempatan. Ara memberitahu Mansu bahwa ibu kandungnya akan gantung diri besok jam 3 sore. Di pagi hari ibu Mansu berada di tempat biasanya. Hip Hop dan Joseon juga ada di sana tentu saja. Tapi mereka terkejut ketika Reaper lain muncul, itu adalah putra wanita itu. Ara melihat catatan ibu Mansu tentang kematian putranya. Dia percaya bahwa putranya bukan bunuh diri karena depresi. Dokter tentara yang menemukan tubuh putranya awalnya melaporkan bau mentol di bagian pribadinya. Namun kemudian dokter mengubah ceritanya dengan mengatakan bahwa bau mentol berasal dari tambalan pereda nyeri milik dokter sendiri yang telah ia kenakan saat memeriksa tubuh. Black menurunkan foto semua korban untuk menghancurkan mereka sebelum dia pergi. Black memerintahkan Joseon untuk memanggil pasukan kematian besok. Black membolak-balik foto tubuh Jun yang diambil pada malam dia temukan tewas di jalan dan menyadari bahwa tidak ada bekas luka di tangan anak itu seperti yang Haram katakan seharusnya. Dia juga melihat tanda lahir di punggung anak itu. Haram mengenali dokter tentara sebagai salah satu dokter Royal Group yang dia tahu memiliki alergi parah terhadap mentol. Dia bertemu dengan dokter yang menggeretak bahwa dia tidak memiliki alergi apapun. Tapi saat Haram menampar pads penghilang rasa sakit padanya, kulitnya langsung melepuh. Itu berarti dia pembohong besar dan Haram bertekad untuk mengungkapkan bahwa kesaksiannya yang direvisi itu salah. Haram menabrak orang yang telah memperingatkannya untuk tidak main-main dengan kehidupan orang lain. Dia mengungkapkan bahwa dia memiliki kemampuan yang sama dengan dia. Dia bisa melihat bayangan kematian. Sebelumnya dia seperti Haram dan mencoba menyelamatkan orang yang dia lihat dengan bayangan kematian. Tapi ketika dia menyelamatkan nyawa seorang pilot dengan mencegahnya melakukan bunuh diri, pilot itu kemudian melakukan bunuh diri dengan menyebabkan kecelakaan pesawat. Kecelakaan pesawat yang sama yang Haram coba cegah di episode pertama. Setelah pria itu menyadari bahwa semua orang di penerbangan itu mati, dia menusuk matanya karena dia tidak bisa lagi memikul tanggung jawab untuk melihat bayangan kematian. Black mengkonfirmasi dengan ibu Jun bahwa anak itu tidak memiliki tanda lahir di punggungnya. Black berhenti di dekat kolumbarium.
Bertanya-tanya, Abu siapa yang ada di dalam guci jika bukan Jun? Black juga bertanya-tanya, di mana tubuh Jun sebenarnya? Lalu tiba-tiba menyadari bahwa Jun mungkin sebenarnya masih hidup. 너 어디 있는 거야? 살아있는 거야?